Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilahi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilah wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutammima limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Ridha ingsun di pangeran Allah, ridha ingsun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha ingsun di agama Islam, agama kang luwih cecek bener. Ridha ingsun di panutan kitab Quran. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin masih dalam bab ridha. Ridha itu makna pada kita itu maknanya menerima. Kita ridho. Raditu berarti saya ridho. Lah ridho pada kita maknanya apa? Menerima. Ya sebetulnya bukan hanya sekedar menerima. Yang maksud menerima di sini maksudnya bombong. Nek cara basa Jawa bombong. Bungah sukacita. Jadi bahagia, lega hatinya. Iki arane ridha. Dan ridha memang ya kena diucapkan seperti enteng, tapi menjalankannya berat, antep. Tapi kalau Allah memberi pertolongan kepada kita, mudah saja semua. Pertolongan itu taufik itu ya dipermudah kita untuk menjalankan ibadah, itu namanya taufik. Menjalankan amal itu taufik. Ada yang dipermudah untuk menjalankan maksiat, namanya apa? Khitlan khodil. Khodil itu apa? Khodil ya lawannya taufik. Berarti untuk khodil waduh gampangnya maksiat gampang. Pak maksiat ki lakon terus. Kita akeh maksiat, ya rane khodil. Tapi nek taufik itu biasanya dipermudah, digawe gampang nalikane nglakoni ibadah. Jadi mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah lain lagi, nanti ada taufik, ada hidayah. Walaupun nanti sih bahasa kadang-kadang bisa dipakai, tapi yang aslinya hidayah itu ya keimanan. Iman itu maksudnya orang yang dijadikan iman itu berarti mendapatkan hidayah. Tapi amal berarti taufik, seperti itu. Maka kalau boleh kan mendoakan orang-orang yang kafir supaya mendapatkan hidayah, kan seperti itu pituduh. Karena apa, yang punya hidayah hanya Allah. Selain Allah tidak ada makhluk tidak bisa memberi hidayah. Sekalipun Rasul tidak bisa, karena inna huda Allah. Kita sampai kemarin sudah diterangkan sedikit tentang ridho ingsun, sedikit banyak tapi ya sebetulnya ringkes yang penting kita fokusnya ini yang perlu diperhatikan. Ridho itu menerima, bombong mestinya arahnya harus tahu urutannya. Biasanya bombong lega itu karena apa? Karena cinta. Nah, itu pertama karena cinta. Jadi bisa ridho karena yang ridho kepada yang dicintai. Kalau tidak dicintai tidak akan ridho. Jadi ridho mesti kepada sesuatu yang dicintai. Yo nek dibenci ora pak ridho. Jadi godhong repak nyuwek dadi apa?
ora Pak apa corong Jawa ki dadi godhong ora Pak nyuwek. Jadi nah terus urut ridho itu dari mahabbah, cinta. Cinta itu dari mana datangnya? Kan asik kan? Dari mana datangnya cinta? Kalau dari mata turun ke hati nopo mata. Kita cinta kepada dari kenal saja. Jadi cinta itu ibu ahabba, cinta anak ibu cinta itu dari makrifah. Makrifah itu kenal. Tidak akan bisa cinta tanpa makrifah, tidak akan. Itu rumusan. Walaupun mungkin ada orang-orang yang berkata tapi tidak bertanggung jawab. Bisa ridho tanpa kenal, cinta tanpa kenal, tidak bisa. Tidak bisa kan? Bisa cinta kepada Allah harus kenal Allah. Ya orang saya cinta Allah, saya cinta Rasul, itu kan mulutnya saja. Tapi nanti kalau tidak kenal tidak akan bisa dinamakan cinta. Tapi kelihatannya itu memuji, justru mengejek. Mengejek, ngerti ya? Mengejek yang menghina, tapi tidak terasa. Seperti orang kok menyekutukan Tuhan kan kadang tidak tahu. Nah itu menghina Tuhan. Akan Tuhan mau dipuji seperti manusia. Maka dipuji tapi mendatangkan sifat-sifat kemanusiaan pada Tuhan, ya sudah berarti menghina Tuhan. Maka dari pingin cintai dari kenal dulu, urutan seperti itu. Nah, kenal makrifah itu cara bahasa Arab, cara bahasa sini mengenal atau mengetahui. Itu dari mana datangnya, urut-urutannya? Dari kalau biasanya kepada Allah cintanya mesti berdasarkan nador itu berpikir, atau ya belajar boleh belajar untuk mengenal. Jadi tidak akan bisa kenal tanpa nador. Jadi bagaimana cara mengenal Tuhan? Nah, maka nador itu membolak-balikkan pemikiran. Ya istilahnya berpikir sambil mengangan-angan dan sebagainya. Nador ala basirah itu berarti nador dengan penglihatan hati, maksudnya dengan nador dalil. Nanti seperti itu Tuhan, karena Tuhan tidak dikenal dengan panca indera, dikenal dengan nador itu dengan akli, dengan berpikir ya. Itu. Nah, kita kemarin sudah yang namanya ridho kepada Allah, ya berarti sudah mengenal, sudah timbul cinta, terus ya sudah bisa menerima pemberian Allah. Karena kalau orang sudah cinta itu tidak melihat dari nilai pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberikannya. Paham ya? Aku dilihat jadi namanya seneng karo wong apa tidak ini bentuknya tidak bernilai, betul tidak berharga, tapi siapa yang memberi? Yang dicintai. Senangnya sekali buat kenang-kenangan, saya simpan dan sebagainya, saya taruh tempat yang baik, yang bagus. Itu karena apa? Karena cinta kepada yang memberikan. Nanti kan biasanya orang mengalami seperti itu. Nah, kalau pernah mencintai sesuatu, atau cinta sesuatu, itu kalau orang cinta biasanya gitu. Jadi tidak melihat dari nilai pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberikannya. Kadang-kadang orang cinta itu terus orang katok jeleknya saja tidak kelihatan. Ya, jelek kayak apa berarti kelihatannya api semua. Nah, maka cinta kepada Allah nanti ya kita bisa menerima pemberian dari Allah, nikmat Allah, baik itu manis maupun pahit, susah maupun senang, bisa ridho tanpa keluhan sama sekali, kan seperti itu. Jadi tidak mengeluh, tidak gerundel. Nek mengeluh itu namanya nempuhke maring Gusti Allah. Tidak ridho kan nempuhke. Monggo padahal wis pokok sik dikai payah terus, kan itu seperti. Nah, maka ndak ridho namanya. Nah, ridho itu ya menerima walaupun bentuknya itu
enggak dilihat, diterima, bombong, senang sekali, sedikit ya senang, sebanyak senang, karena sudah ridho kepada yang memberikan. Terus ridho ingsun digustani Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho karo Kanjeng Nabi ya mestinya ya tetap prosesnya seperti tadi, kenal dulu, timbul cinta, karena tidak kenal ya tidak ngandel dengan Rasul. Nah, ngandel dengan Rasul maka akan menjalankan hukum-hukum yang dibawa Rasul, aturan-aturan Rasul yang diperhatikan di atas segala-galanya, karena aturan-aturan yang dibawa Rasul itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita jangan sampai kita karena taklid buta atau fanatik buta, taklid roti namanya fanatik buta, kadang-kadang bisa mengalahkan Rasul, kan bahaya. Kalau kita sudah ridho kepada Rasul, ya hukum Rasul yang membawa hukum-hukum, diutamakan aturan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak cocok dengan Rasul, ya aku tapi ya harus belajar juga. Nanti kan repotnya gini, repotnya kan kita untuk mengajak cinta kepada Rasul, ridho kepada Rasul kan. Nanti ada persepsi yang salah atau prasangka yang salah, karena tidak menerima dari yang bukan Rasul, padahal yang bukan dari Rasul itu juga dari Rasul. Seperti nanti apa terjadi pada orang Wahabi, Salafi, Wahabi itu pokoknya Rasul, kalau tidak Rasul tidak mau terima, mana hadisnya sahih enggak dan sebagainya. Nah, itu maksudnya bukan seperti itu. Yang maksudnya itu tetap kita ya dapatnya dari ulama-ulama setelahnya Rasul, dari sahabat, dari tabiin, tentunya para mujtahid, para imam madhab, dari imam-imam kita dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, seperti itu. Tapi kalau dibicarakan yang penting kita ridho kepada Rasul, kepada bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ridho sebagai panutan kita, Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad. Digustani itu berarti dipimpin atau sebagai pimpinan kita, sebagai panutan kita, Gusti ini sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau mau mencontoh yang baik ya kepada Rasul. Jadi kalau sudah ridho kepada Rasul, ya apa-apa yang di dalam sunnah-sunnah Rasul, yuk kita bombong, bukan sekedar menerima saja, bombong. Ridho itu lega hatinya, jadi menerima hukum-hukum dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah aturan-aturan Yahud dipakai, aturan-aturan Nasrani dipakai, kan banyak sih. Sunnah itu datangnya dari mana? Bukan dari Islam. Kadang-kadang sudah menjadi seakan-akan dijadikan panutan, seperti tahun baru Masehi, wadah betul trompet, wadah tiru-tiru basa kasih, menyalakan lilin, ulang tahun, happy birthday tuyul kan seperti happy birthday tuyul, sembuh. Terus pokoknya itu kita tidak bisa melihat orang. Nanti kalau kita sudah paham, belajar, tahu hukum, mengenal Rasul, kenal di bawah Rasul, syariat Rasul, itu nanti kuat. Karena sudah kenal dulu kepada Rasul, lantas apa? Lantas kita yakin bahwa yang di bawah Rasul itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak boleh dikalahkan oleh selainnya. Makanya dalam hal-hal untuk panutan mau sampean diperintah, bahwa itu gurunya, bahwa orang tuanya, ya tetap patuh, tapi selama tidak menyalahi daripada perintah Rasul. Kan seperti itu. Kalau menyalahi syarat ya jangan mau. Ngomong sobat jangan mau. Itu namanya ridho dengan aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pokoknya kalau mau apa-apa ya kita belajar tetap bagaimana perjalanan dari Rasul atau sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan ada yang namanya, nanti kan sunnah itu ada qauluhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa
qauluhu wa apa wa aqwaluhu wa takriruhu wa hamuhu. Ada jadi sunah-sunah dipaham, ada apa, ada qauluhu, ada fi'luhu, ada takriruhu, ada hamuhu. Jadi sunnah itu sesuatu yang dijalankan Rasul lah, yang ada pada Rasul, namanya sunnah. Maka Rasul kan mewasiat kepada kita bahwa peganglah dua kitab wa sunnah. Ada kitab wa sunnah juga ada itu. Ada kitab wa kitab wa ijrotihi berarti keluarganya Kanjeng Nabi. Nanti hadis banyak. Jadi sunnah itu isinya apa sih kan begitu. Kadang-kadang orang-orang memahami sunnah Rasul itu taunya sunnah itu hukum sunnah, kan kadang mari hidupkan sunnah Rasul. Qobliyah ba'diyah. Sunnah bukan, sunnah itu perbuatan atau yang dijalankan Rasul, namanya sunnah. Sunnah tua ya sing jalankan Allah. Nah, jalankan sampean sunnah ya sampean. Bahasa atau bahasa. Jadi kaya orang yang man ahya sunati faqat ahabani wa man ahabani ma'aka karena ma'il fil jannah. Jadi orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, itu orang yang benar-benar mencintai aku. Orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Allahumma amin. Sekali lagi sabda dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah nanti isinya qauluhu, qaul ki perkataan Rasul, terus wa af'aluhu perbuatan Rasul, takriruhu ketetapan Rasul, hamuhu keinginan Rasul. Nanti belajar dalam usul fikih ada seperti perkataan-perkataan. Nanti kan ada sudah mulai berpikir kedudukannya kuat sekali, tapi bahasanya antara qauluhu dan fi'luhu kuat mana. Online biasanya qauluhu kan sami itu ya Rasulullah, sami itu ya Rasulullah tuh. Wah, roa itu Rasulullah, sami itu Rasulullah. Saya mendengar Rasul berkata kada, saya melihat Rasulnya, melihat berarti perbuatan, Rasulnya mendengar berarti perkataan Rasul. Rasa terangke ya, itu wadah kedawan toh, itu terangke mungkin ngaji terangke, tapi ya senang diterangke, penting jadi ilmu. Tapi intinya kita ngaji bukan yang ini sebetulnya. Ngajinya adalah memahami akidah 50 sing isine wajib, mustahil, jaiz, nanti seperti itu. Cuma ini kan masih dalam taraf sepertinya apa ya, muqaddimah lah, atau bisa dikatakan ada campuran apa sekapur sirih ya. Sekapur sirih apa mbuh apa. Sekapur sirih. Ana ya ada mengatakan targhib kegemaran. Ana mengatakan apa arane? Apa grip tadi macam-macam bahasa. Yang penting ini belum sampai kepada ilmunya, masih dalam untuk apa namanya ya, sepertinya untuk membuat kesenangan di dalam mengajak senang ke dalam agama Islam, ilmu Islam. Jadi belajar lagi betul-betul nanti sudah senang, diajak untuk senang dulu. Karena kalau tidak senang ya sungkan belajar. Nah, senang sih dan tahu kepentingannya. Terus yang namanya qauluhu ya apa-apa yang dikatakan Rasul. Ya af'aluhu perbuatan diperbuat Rasul. Nanti kalau sudah berpikir atau mulai belajar kira-kira kuat mana ya kuat semua, tapi kedudukannya tinggi mana antara perbuatan dan qaul. Nah, itu loh situasi dan kondisi, nanti ada sebabul wurud. Terus ada takrir itu ketetapan Rasul itu seperti hadis sakata sekutu, berarti ada sahabat menjalankan sesuatu Rasul diam, itu berarti ketetapan, berarti tidak dilarang dan seperti itu. Atau hamuhuki yo keinginan, tapi di situ keinginan yang tidak terjadi. Seperti
apa Rasul itu pada suatu hari itu kepingin jadi nanti apa imamnya mau memakilkan imam kepada sahabat, terus akan mencari orang laki-laki yang di rumahnya ada orang laki-lakinya yang tidak mau berjamaah, akan dibakar rumahnya. Apa dibakar koyo seakan-akan pak temenan dibakar apa obong kena gelem nang berjamaah nang masjid ya gue lah. Tapi laki-laki itu perempuan tuh. Laki-laki. Nah, tapi tidak terjadi. Maka dalam Imam Syafi'i mengambilnya hukumnya, maka hukumnya jamaah itu sunnah bukan wajib. Nah, karena apa? Karena tidak terjadi. Tapi Imam Hambali mengambil wajib karena kan penting koyo yo oke masih ke tegas. Jadi wajib juga nanti berbeda-beda tidak masalah itu.